Halo sahabat Pekan Institut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di podcast edisi kedua Pekan Institut di Lounge Hotel Pangeran Pekanbaru yang jadi sponsor kita dalam edisi podcast kedua ini. Nah sahabat Pekan pasti penasaran apa sih yang akan kita bahas 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber kita yang udah kelihatan di depan kamera. Siapa beliau ya, sudah nggak asing bagi kita semuanya, masyarakat Riau khususnya yang sangat kritis atau ingin tahu soal pelayanan publik secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau swasta atau siapapun yang menggunakan anggaran negara ya, yang harus mempertanggungjawabkan pelayanan publik kepada masyarakat ya. Pak Bambang Pratama SHMH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang sehat? Alhamdulillah sehat, salam semangat. Tampak segar ya pagi ini. Pagi ini harus segar. Udah ngopi? Sudah. Okay. Pak Bambang, hari ini kita ngobrol pastinya soal ombudsman ya. Bagaimana kehadiran ombudsman itu bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau secara keseluruhan ya. Karena Riau ini memiliki kabupaten, memiliki kota yang jumlahnya ada 12 ya. Dan itu semua harus dipantau apakah sudah sesuai SOP pelayanan, sudah sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 ya soal pelayanan publik dan standar-standar layanan lainnya gitu. Nah, tapi kita pengen mulai dari awal banget nih Pak Bambang ya. Mungkin sahabat Pekan Institut belum tahu banyak ya atau masyarakat belum familiar nih dengan ombudsman. Kita perlu tahu nih, ini sejarahnya ombudsman ada di Riau ini, bisa ceritain nggak Pak Bambang? Ya, ombudsman itu kalau di Indonesia memang sudah ada tahun 2000-an tapi namanya masih cukup lama ya. Sudah cukup lama. Dan kemudian ada di 5 perwakilan Sumut, Jabar, Jogja, Sulut dan Jatim. Nah, kemudian dengan lahirnya saat itu hanya dasar hukumnya belum undang-undang. Begitu Undang-Undang Ombudsman nomor 37 2008 kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ya. Okay. Nah, di situ barulah 2012 dari kita di Riau hadir. Di Riau. Dan tahun 2012 semua provinsi 80% sudah memiliki ombudsman ya seluruh Indonesia. Saya ingat betul kalau di Riau itu Oktober 2012 kita dilantik dan memang belum ada kantor. Kita sempat ada kantor di di perpustakaan, kemudian ada di rumah pribadi ya? Kepala perwakilan saat itu ya Pak Ahmad Fitri kan. Okay. Dan itu suatu hal tantangan yang seru dan kami berempat saat itu Kepala perwakilan Pak Ahmad Fitri. Berarti kalau dihitung 2012 sampai dengan 2024 itu hadirnya eksistensinya sudah 12 tahun kurang lebih ya. 12 tahun kurang lebih. 1 dekade lebih ya. Ya, beberapa bulan lagi mungkin 12 tahun lah ya. Itu ini tadi ya, dan saya 10 tahun itu sebagai asisten. Oke. Bersama dengan rekan-rekan, ada 2 rekan lagi yang. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya apa sih yang pengen dilakuin dengan hadirnya ombudsman ini? Apakah memang ombudsman ini khusus mengkonsentrasikan pada aspek pengawasan pelayanan atau juga ada dimensi lain gitu yang menjadi fokusnya gitu? Iya, memang dalam sejarah negara ini Republik Indonesia ini memang kan ada masa-masanya. Kita melalui masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, dan saat Orde Reformasi Presiden kita Gus Dur itu memang menginisiasi untuk adanya lembaga ombudsman. Karena salah satu yang jadi pertimbangan beliau adalah transisi reformasi itu dari di mana pejabat dan penyelenggara pelayanan yang menjadi raja kecil, masyarakat yang harus mengakses mereka, kemudian harus ditransformasikan bahwa mereka menjadi pelayan pada masyarakat. Yeah. Nah, nilai filio yang paling tinggi dalam sebuah negara itu adalah pada saat aspek pelayanan publik itu dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya potensi maladministrasi, sehingga masyarakat bisa menikmati mudah untuk mengakses pelayanan publik.
Dan itu Dan salah tanpa satu. KKN juga ya. Betul. Dan Oke. saat itu kan KKN menjadi dasar revolusi, nepotisme, dan itu menjadi dasar sebenarnya. Karena ombudsman itu dilahirkan juga sebagai upaya pencegahan korupsi. Jadi ada MPR itu ada dua lembaga yang dibentuk. Pertama adalah KPK sebagai penindakan korupsi, dan kemudian ombudsman sebagai upaya pencegahan yang fokus ke pelayanan publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Karena memang ombudsman itu adalah lembaga negara yang fungsinya melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Siapa saja yang diawasi, ya termasuk organ-organ daripada lembaga-lembaga negara, kemudian pemerintahan, bisa BUMN, BUMD, BHMN seperti kampus, bahkan swasta atau perorangan yang diberikan mandat oleh Hampir menjangkau semua ya. diberikan mandat oleh negara untuk memberikan pelayanan publik. Contoh misalnya rumah sakit swasta, sekolah swasta, itu pun masuk dia dalam posisi itu. Bahkan bidan yang prakteknya pribadi segala macam itu pada saat dia menggunakan BPJS itu maka sudah terikat dengan standar pelayanan publik. Nah ini pelayanan ini yang diberikan oleh mereka itulah menjadi pengawasan kita. Nah, apa yang menjadi ini adalah bahwa masyarakat mengalami problem yang layanan ini, dan mereka dirugikan secara material dan imaterial yang memang itu berdampak luas. Sebelumnya bahwa pelayanan kita belum ada ke arah sana. Nah, sahabat Pekan Institut, kita pastinya pengen tahu ya seperti apa performance atau kualitas pelayanan publik yang dari Provinsi Riau ini, Pak Bambang. Ya. Nah, dari kacamata dan pengalaman Pak Bambang selama di Ombudsman, sebenarnya Riau ini masuk kualitas pelayanan publik yang seperti apa sih, bisa diceritain? Memang kita harus melihat dulu waktu saat Ombudsman hadir 2012. Oke. Cukup lama tuh, 12 tahun ya. 12 tahun itu cukup lama. Cukup Jadi panjang. ada tugas dan kewenangan Ombudsman itu yang paling utama adalah menerima laporan masyarakat. Oke. Itu laporan-laporan yang tingkat berat luar biasa itu masuk ke kita. Oke. Kemudian yang kedua adalah melakukan upaya pencegahan maladministrasi. Nah, dari sisi laporan kita masih melihat bahwa banyak laporan-laporan yang seharusnya tidak menjadi laporan itu jadi laporan. Jadi memang Contohnya seperti apa tuh? contohnya begini, bahwa masyarakat itu pada saat misalnya pingin mengakses layanan, misalnya di kepolisian, pingin melapor, itu ditolak laporannya. Kemudian pingin mengurus KTP, pingin mengurus izin, tapi ditolak, tidak diproses sama sekali bahwa segala macam. Jadi itu masih terjadi di ini kan. Jadi memang saat itu kita sebut dengan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan. Jadi akses untuk mendapatkan layanan itu memang cukup sulit. Nah kemudian di saat yang bersamaan kami juga selain menerima laporan, kami juga melakukan upaya pencegahan maladministrasi seperti melakukan pendampingan atau penilaian atau supervisi ke penyelenggaraan pelayanan publik yang dasar dulu, seperti pendidikan, kesehatan, admin, duk, perizinan, bahwa mereka harus membuat dan mempublikasikan standar pelayanan publik. Sehingga pada saat ini sudah mereka buat secara sendiri bahwa laporan-laporan atau keluhan masyarakat itu tidak hilang, tapi satu akan pada saat ada standar pelayanan publik, loket sudah terbuka, masyarakat bisa mengaksesnya. Masyarakat pada saat misalnya datang ke sana tidak ada loket, maka dia berpikir bagaimana cara mengakses layanan itu. Mereka akan mencari orang dalam. Nah, kemudian mereka akan mencari orang luar yang dekat. Ini yang kita sebut dengan calo. Kalau dulu calo masih dengan calo. Sekarang ya kita bisa lihat sendiri bahwa calo agak awam sekarang ini. Karena sudah akses sudah terbuka. Dan kemudian pada saat itu bagaimana mempersiapkan harus membawa sesuatu gratifikasi segala macam itu untuk, walaupun itu dilakukan oleh dalam rumpun internal, seperti misalnya ada pelayanan di kesehatan atau pendidikan. Pada saat misalnya ada seorang guru atau pegawai yang ingin ke dinas pendidikan di mana menjadi seniornya, itu juga mereka sulit untuk mengakses layanan. Termasuk bidan, dokter junior yang menjadi ingin mengurus surat izin yang di dinas kesehatan atau DPPTSP yang di situ adalah seniornya, itu mereka agak sulit
Dan pada saat terbuka, pada saat kita bagaimana sudah 2013-14 melakukan pendampingan atau supervisi terkait membuat dan mempublikasikan standar pelayanan publik. Tapi sebenarnya kinerja ombudsman itu apakah memang dia harus berawal dari laporan aduan dulu, atau memang ombudsman itu bisa melakukan inisiatif investigasi berdasarkan asumsi atau pengembangan laporan yang sebelum-sebelumnya, atau seperti apa? Iya, dasar dalam tugas dan kewenangan ombudsman, kita memang wajib laporan yang dari nomor utama. Laporan ya. Laporan kemudian masuk, pada saat masyarakat tidak ada yang melapor, tapi kemudian ada fenomena yang kita lihat, misalnya dari media sosial, kemudian dari media massa, kemudian kita temukan dari informasi-informasi yang mereka tidak mau melapor, maka tugas selanjutnya adalah kita bisa melakukan investigasi atas perkara sendiri. Bisa melakukan itu ya? Bisa melakukan itu. Tapi memang kita harus punya syarat supaya nanti subjektivitas itu tidak muncul. Ya, kita lihat bahwa memang ini menjadi polemik di media massa. Contoh, parkir ya gitu ya. Betul. Hal-hal yang jadi polemik gitu kan. Contoh kayak kemarin PPDB ya, itu kita lakukan dengan bukan IAP ya, tapi kajian lah yang kita lihat itu. Jadi untuk bisa mereka laporan masalah itu tidak berulang dan ada perbaikan secara bertahap, walaupun tidak secara keseluruhan tapi bertahap, itu bisa terjadi. Oke. Sahabat Pekan juga mungkin mau tahu banyak nih Pak soal ini kan. Kalau pelayanan publik ini kan banyak sekali banyak sekali dimensinya. Banyak sekali, misalnya aja soal pendidikan, soal kesehatan, soal infrastruktur dan lain sebagainya. Dan ombudsman sangat punya kewenangan untuk memantau semua aspek pelayanan itu. Nah, kalau kita di Riau ini Pak, yang betul-betul jadi problem gitu, pendidikan, kesehatan, atau apa? Sedang kalau itu masih menjadi isu ya sampai sekarang, cuma tidak separah dan sedalam 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Kalau dulu memang kita masih melihat bahwa di pendidikan masih ada siswa miskin yang tidak mendapatkan akses sekolah. Kalaupun dapat sekolah tidak membayar SPP, maka ijazahnya ditahan, kemudian tidak boleh ikut ujian. Dulu ya, kalau sekarang relatif enggak lagi ya. Itu sudah teriak, alhamdulillah itu terjadi. Bahkan sekarang ada perbud afirmasi yang kita dorong, yang dimana pada saat misalnya tidak mampu sampai dengan level SMA itu sudah dijamin oleh pemerintahan daerah dan negara. Kemudian begitu juga dengan kesehatan dulu gimana? Masih ada rumah sakit, klinik, rumah sakit umum, termasuk daerah itu menolak pasien. Jadi sudah dibawa ke ruangan IGD segala macam itu ditolak. Tapi sekarang itu rasa-rasanya kita belum dengar. Kalau dulu banyak itu laporan. Nah, sekarang ini memang sudah karena pelayanan publik itu kan bertahap ya. Pada saat tidak mendapatkan layanan, itu akar daripada pelayanan publiknya, akses masyarakat. Tapi pada sudah mendapatkan pelayanan, masyarakat bisa mengakses layanan tersebut. Kita lihat dulu, kita ukur dulu dengan standar pelayanan publiknya. Mekanismenya, jangka waktu pelayanannya. Nah, ini yang terus berkembang, bahkan sampai dengan level kompetensi. Nah, dulu bagaimana kita bisa mengeluhkan perilaku daripada petugas penyelenggara pelayanan publik itu, uang mereka aja nggak mendapat akses pelayanan. Ya, benar. Tapi begitu akses pelayanan dibuka, nah problem baru muncul secara bertahap. Ini mekanismenya gimana sih? Kok nggak sesuai? Tiba-tiba kita sudah lama antri, tapi tiba-tiba ada pejabat manggil masuk. Hal-hal seperti itu berkembang terus. Nah, ngomongin soal itu tuh, sahabat Pekan Institut, karena kita juga perlu tahu nih. Tentu ombudsman punya kerangka kerja ya. Nah, yang dimaksud dengan atau yang menjadi ini Pak Bambang, yang menjadi unsur penilaian terhadap suatu proses pelayanan publik itu dimensinya apa saja sehingga ombudsman itu bisa mengatakan bahwa layanan publik di DPM-PTSP sudah kategori bagus. Layanan publik di Dinas Pendidikan, apa ukuran-ukurannya? Indikatornya itu ada di Undang-Undang 25 tahun 2009 soal pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Jadi misalnya indikator rujukan utama di situ. Nanti ada Permenpan dan segala macam turunannya. Dan ada kewajiban minimal yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang pertama adalah memberikan informasi terkait pelayanan publik. Jadi semuanya harus diinformasikan, melalui elektronik dan non elektronik.
Yang kedua adalah melakukan membuka ruang konsultasi. Ruang konsultasi. Nah, konsultasi ini memang yang sekarang menjadi yang kita masih angin-anginan penyelenggara ya. Karena itu salah satu hal yang cukup berat. Oke. Nah, yang ketiga itu mereka itu membuka pengelolaan pengaduan. Nah, itu menjadi dasar pengaduan itu dulu masih tabu. Pada saat masyarakat mau melaporkan ke ombudsman kemana-mana, bagi mereka itu aib. Ya. Padahal dalam dunia pelayanan publik ini, bahwa pengaduan itu bagian dari pelayanan publik. Banyaknya pengaduan itu bukan mencerminkan buruknya kualitas pelayanan, tapi sebaliknya ekspektasi masyarakat kepada mereka itu tinggi. Sehingga harus yang kita lihat adalah bukan jumlahnya, tapi bagaimana mereka merespon. Ada nggak laporan berulang? Kalau ada laporan berulang setelah 3 tahun berturut-turut, nah itu baru yang luar biasa itu harus di coaching itu ya. Tapi kalau misalnya laporan itu adalah ada peningkatan, dulu tidak mau melayani, tapi sekarang sudah, tahun depan masalahnya kok lama ya. Kemudian itu sudah teratasi. Yang ketiga, ini kita ngadunya enak, nggak perlu begini-gini, nggak perlu ribet, ada petugas pengaduan. Nah, ini semua yang harus. Dan itu kriteria yang memang harus ada ya. Iya, jadi ada 5 ya, termasuk lagi adalah evaluasi. Penilaian kinerja yang kemudian dan kemudian adalah pengawasan internal. Dan ini menjadi syarat. Tapi kalau standar pelayanan publiknya yang utama ya dari Undang-Undang 25 itu adalah bahwa mereka wajib membuat dan mempublikasikan terkait persyaratan, jangka waktu, SOP, mekanisme, tarif. Kemudian mereka harus buka Sapras tuh, walaupun meja cukup sederhana, harus ada loket. Dan ini kita bisa rasakan pada saat misalnya ombudsman melakukan penilaian. Sudah lama, tapi 3 tahun ini kita sudah mulai merambah dinas pendidikan dan dinas sosial. Dulu tidak ada loket. Nah, sekarang 12 kabupaten plus provinsi, insya Allah semua ada loket. Nah, dan untuk masyarakat juga bisa mengaksesnya lewat elektronik. Informasi-informasi tadi itu digitalisasi sudah, iya, jadi nggak perlu datang dulu kalau syaratnya misalnya kita nggak tahu. Kita lihat datang ke website mereka, kemudian kita tinggal buka Google. Kebutuhannya apa, tinggal diakses gitu ya. Kenapa standar pelayanan publik ini penting untuk dibuat dan diimplementasikan? Karena kalau tidak dibuat akan menimbulkan kerugian. Dan kerugiannya itu bukan sedikit. Nah, kita sampaikan mungkin kalau dia kabupaten yang dia pulau ataupun yang di sungai seperti Inhil, Meranti, Mengkalis, Rohil ya yang ada ini. Mereka itu akan berbiaya besar pada saat mereka tidak diinformasikan datang ke sana. Buat KTP syaratnya apa? Nah, mereka harus datang dulu. Syaratnya ini balik lagi. Kita hitung kos kerugian yang timbul pada saat dia meninggalkan kerjaan. Jadi seorang buruh saja berapa perharinya? 150.000 biaya transportasi dia, biaya nginap dia. Setidaknya mereka akan butuh sekitar 300 sampai 400.000 sekali untuk mengakses ini. Tapi pada saat misalnya mereka bisa mengakses tuh dan ada ruang konsultasi, ini seperti ini segala macam, mereka sudah pastikan. Apalagi pada saat mereka sudah sistem online. Atau tatap muka aja, pada saat syaratnya terpenuhin, mereka baru datang. Datang sesuai itu baru lihat mekanismenya seperti apa. Nah, ini juga sebenarnya tidak cukup karena sekarang kita harus mengarah ke digitalisasi pelayanan. Ini cukup menarik. Nah, kalau kita lihat lembaga vertikal yang bisa bertransformasi. Dulu kan kita lihat listrik sering-sering jebret ya. Banyak laporan di ombudsman saat itu. Sekarang kemarin yang ada aja problem aja yang sekitar berapa bulan yang lalu orang ribut lagi nih gitu kan. Tapi mereka bisa melakukan transformasi. Susahnya untuk masuk arus listrik, susahnya menambah daya, kemudian tiba-tiba diputus tanpa ada yang misalnya jelas. Hari ini semua mereka bisa tanpa perlu harus datang ke sana, termasuk membayar. Tinggal hari ini mereka dibuka aja PLN Mobile. Mau nambah daya, mau pasang baru, mau ngelapor karena petugas nggak angkat telepon atau petugas yang datang tidak patut pada saat mengukur meteran,
Itu mereka bisa lakukan di situ. Bisa diselesaikan dengan satu Satu aplikasi. aplikasi digitalisasi. Begitu juga dengan imigrasi. Imigrasi juga bagus. Sudah Kalau punya, dulu tahun 2013 2014 mungkin jauh ya. ya kalau misalnya masyarakat bisa melihat itu di jejak digital lah. Ya. Bagaimana antri Ya. jam 6 subuh menggunakan Betul. sendal sepatu untuk antrian. Hari ini nggak perlu, tinggal M-Paspor aja. Termasuk Kita yang BPJS ya, menentukan. sudah ada mobile JKN ya. Masuk BPJS yang mulai tahun 2014 dan itu bertransformasi kan. Dan hari ini BPJS kita mau pindah nih 3 bulan 3 kerja aja. Kita yang menentukan Paskes ya. paskesnya. Ya. Dalam kota aja kita nggak puas dengan paskes itu, kita bisa alihkan ke paskes yang lain. Nah hal-hal seperti ini memang yang menjadi masa depan pelayanan publik kita. Dan ini yang kami masih harus mendorong pemerintahan Betul. daerah. Oke. Hari ini pemerintahan daerah dengan yang ada tingkatan tahanan pelayanan publiknya itu baru dengan 7 OPD yang ada ya, 7 OPD yang ini ya. mereka baru membuat surat pelayanan publik yang tatap muka, datang langsung. Oke. Kemudian baru ada 6 yang sudah MPP. Sudah punya mall pelayanan publik. Iya, Nah, Pekanbaru. ini penting juga nih, sahabat Pekan. Jadi masyarakat tinggal datang ke sana. Oh, berarti semua belum punya ya? Belum. Yang Tapi belum ini udah punya apa bagus. aja nih Pak Om? Biar Kalau yang masyarakat juga tahu nih. Yang sudah punya Yang dulu sudah ya. punya dulu. Kita harus mengapresiasi dulu nih. Provinsi dengan PP4-nya. Ya, oke. Tinggal di PMPTSP ke gedung kantor gubernur Kantor yang baru. gubernur, Itu tinggal oke. dari lantai 1 tuh mereka sudah dapat akses. Ya. Yang kedua Kota Pekanbaru. Ya. Ketiga Dumai. Dumai. Yang keempat tuh Bengkalis. Oke. Yang kelima Siak. Bulan lalu saya baru menghadirin yang di Kampar. Kampar ya. Nah, jadi mereka tidak langsung ke OPD lagi gini kan. Dan itu yang JKN akan peserta JKN masyarakat yang ingin mengurus data di dinas sosial, di PMPTSP, BPJS kesehatan itu satu pintu saja di situ. Betul. Jadi tidak membawa pasien orang sakit ke situ ya. Nah, yang 6 itu sisanya. Sisanya. Sisa dari kabupaten kota seperti apa. Jadi bisa kita bilang nggak daerah yang sudah memiliki mall pelayanan publik itu bisa kita asumsikan bahwa standar pelayanan publiknya sudah bagus? Standar pelayanan publiknya bagus karena sudah ada di ini. Tapi walaupun ada kekurangan ya. Oke. Jadi pertama kekurangannya adalah baru 7 OPD dari 48 OPD. Oh, masih yang dikit ya? masih dikit populasinya, masih ada Oke. sekitar 20% lah ya. Nah, ini yang kita minta komitmen daripada kepala daerah untuk melebarkan, jangan hanya karena dinilai Ombudsman, Kemenpan. Kemudian di MPP juga belum bersinergi dan belum ada, masih komitmen ada, supporting ada, tapi tinggal dibenahin terkait pelayanan-pelayanan yang ada di sana supaya bersinergi. Kita masih melihat ada beberapa yang di sana belum lembaga terintegrasi, vertikal, terpadu apa ya? belum. Terus kemudian yang masih datang ke sana ambil berkas bawa ke kantor. Jadi pelayanan belum di situ. Masih ada yang begitu ya? Masih ada petugas yang belum datang. Jadi memang ini Belum PR sepenuhnya apa ya, belum optimal sepenuhnya ya? ada optimal yang kita lakukan. Oke. Tapi ini sudah masuk dalam tahapan kedua. Oke. Dan 6 ini sebenarnya yang kita berharap kita dorong mengikuti jejak BPJS, Ya. PLN, terus satu lagi tadi yang kita harus dorong ke sana untuk bisa jauh lebih baik lagi. Digitalisasi pelayanan. Iya. Hadirnya digitalisasi pelayanan itu tentu memunculkan apa ya, tantangan baru. Ya. Nah, bisa nggak diceritakan pada sahabat Pekan Institut juga soal tentu ketika kita digitalisasi itu kan penggunaan perangkat, literasi digital, pemahaman tentang sarana prasarana teknologi gitu. Apakah itu menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pelayanan, baik dari sisi pemerintahnya selaku badan publik yang melakukan pelayanan atau dari masyarakatnya sebagai yang butuh pelayanan? Transformasi sih saya lebih sebut Ya, transformasi ini ke dari layanan tatap muka dari apakah di OPD atau di MPP menjadi layanan digital. Ya. Kalau saya sebutnya layanan dalam satu genggaman gitu ya. Oke. Nah ini memang kita masih punya problem. Sudah ada layanan-layanan inovasi dilakukan oleh OPD dengan ini, tapi ini berserakan banyak banget dan ini dikritisi termasuk Jokowi juga mengkritisi ini. Jadi memang untuk mengintegrasikan inovasi-inovasi ini yang sesuai dengan standar pelayanan publik itu yang dalam layanan satu aplikasi yang kita ini tadi. Dan memang
Belum punya roadmap dari pemerintahan daerah yang ada. Iya. Nah, roadmap ini yang sekarang kita dorong. Kalau kita lihat bagaimana wajah pelayanan publik itu, maka kita harus lihat di regulasinya, di perdanya, di pergubnya, di perbutnya, perwalinya, dan kita masih belum melihat konsep itu. Karena pelayanan publik ini kan bertransformasi dengan cepat dengan digitalisasi, sementara regulasi itu lambat mengikutinya. Betul. Nah, ini yang kita lihat itu yang belum ada satu roadmap. Apakah misalnya Bengkalis nih yang penilaian punya MPP, tapi kita dorong untuk buat satu aplikasi dan mereka lagi berproses dengan moto mereka bermasa. Dengan adanya aplikasi bermasa itu kan akan ini tadi. Karena dengan MPP pun Bengkalis belum bisa dikatakan baik karena begitu belum sempurna. Kenapa? Karena masyarakat yang dirupat dari Duri masih harus ke MPP. Masih waktu luang segala macam. Dengan adanya digitalisasi maka masyarakat bisa tanpa harus ke sana. Kemudian ini yang jadi problem karena roadmap terkait masalah sistem perangkat lunaknya yang belum. Tapi memang layanan digitalisasi ini tanpa harus memutus layanan langsung. Karena kita harus menghargai. Pertama adalah teman-teman dari disabilitas yang memang mendapat pelayanan putus. Yang kedua adalah dari masyarakat yang tidak memiliki. Ya, termasuk yang tidak punya akses ya, dan pada saat dia belum ada kan masih ada yang blank spot. Dan yang ketiga adalah pada saat mereka tidak melek dengan teknologi. Jadi tetap harus ada, tapi memang populasinya harus ditingkatkan. Misalnya yang sekarang digitalisasi dari buat KTP hanya dengan WA segala macam itu ya presentasinya sudah harusnya bisa sekarang di atas 60-70%. Kalau misalnya masih 10-20%, maka populasi itu belum digitalisasi belum kita katakan berjalan dengan baik. Ya bagusnya eloknya 70-30 lah. 70-30 ya? 70-30 lah untuk posisi tadi. Nah kalau dukungan dari sisi kalau kita ngelihat ini ya sahabat pekan ya soal komitmen pemerintah daerah lalu juga supporting dari sisi penganggaran daerah bisa dikategorikan diprioritaskan nggak sih pelayanan publik di berbagai kabupaten kota di Riau ini, Pak Bambang? Harusnya. Tapi memang kita mindset pola perencanaan kita memang belum. Itu tadi saya katakan bahwa ada sisi ruang dari regulasi termasuk perencanaan kita yang belum mendudukkan tuntas bagaimana menyelesaikan kendala-kendala dari pelayanan publik. Contoh misalnya pelayanan di pendidikan di sekolah negeri tingkatan menengah ke atas. Yang hari ini banyak diributkan karena dasarnya dengan konsep zonasi yang diteriak-teriakin orang, padahal zonasi itu salah satu hal yang dibuat oleh pusat untuk melihat bagaimana apakah sapras sekolah itu mencukupi nggak untuk tadi. Ternyata nggak mencukupin. Masalahnya yang pingin masuk itu 15.000, 16.000, tapi sapras sekolah itu baru 9.000 dan populasi sekolah itu sedikit. Jadi kalau itu tidak dibuat dalam aspek perencanaan, pemerintahan daerah tidak berkomitmen untuk menambah sekolah dan atau bekerja sama dengan swasta, maka akan terjadi hal seperti ini. Memang kita berharap pada tahun ini yang akan menjadi pilkada serentak itu ada komitmen daripada pimpinan kepala daerah yang bisa lebih konkret lagi menjawab tantangan ini ya. Khususnya pelayanan-pelayanan dasar ya, misalnya kesehatan ya. Bagaimana bisa layanan itu bisa walaupun kita sudah punya BPJS, sudah punya OHC, tapi pelayanan itu harus betul-betul bisa mendekatkan diri ke masyarakat. Ini banyak persepsi yang muncul di publik atau di masyarakat bahwa ombudsman itu belum bisa melakukan upaya ketika ada institusi pemerintah yang belum maksimal melakukan pelayanan, maka ombudsman terbatas untuk memberikan sanksi, untuk memberikan punishment dan segala macam. Padahal laporan-laporan faktual itu terjadi gitu. Nah, gimana menjawab persepsi publik soal itu, Pak Bambang? Memang sekarang lagi kita terhukum dengan kewenangan ya. Ya,
Kewenangan. terhukum dengan produk di mana kita tidak punya sanksi lah dianggap masyarakat seperti mantan ompong. Tapi dan ini lagi proses RUU perbaikan. Salah satu yang mungkin oleh masyarakat, mungkin termasuk tokoh-tokoh masyarakat atau teman-teman dari lembaga kemasyarakatan itu adalah bagaimana ada sanksi yang Ombudsman bisa berikan. Walaupun sudah ada sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, di mana Ombudsman bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah untuk disekolahkan, melakukan pembinaan. Tapi sanksi ini tidak otomatis ini karena kita meminta kepada Kemendagri. Nah, dalam rancangan yang ada maka Ombudsman bisa ya. Kalau misalnya dalam undang-undang sebenarnya tinggal mensinergikan aja rancangan tersebut di pasal 54 ke atas itu jelas tegas kok sanksinya. Tinggal bagaimana bahwa itu inisiatif daripada pimpinan daerah. Pada saat tidak mau mempublikasikan ke pelayanan publik, maka itu bisa copot dari jabatannya. Oh, bisa ya? Bisa. Kan ada tapi inisiasi untuk menormalkan butiran-butiran sanksi itu ketika Ombudsman itu secara agregasi kepentingan di pusat sudah dilakukan ya? Sudah. Sekarang kita RUU sudah ada, tinggal dari inisiatif DPR ya. Kalau pemerintah kayaknya masih agak sungkan karena sebab mereka karena dia yang jadi ini alhamdulillah dari DPR terlepas daripada isu-isu yang ini sama-sama mengawasi toh ya kan. Fungsinya mereka ingin penguatan ke Ombudsman dan itu betul-betul mereka sampaikan, dan di RUU Ombudsman yang inisiatif mereka dan hasilnya draftnya sudah ada itu kuat banget Ombudsman. Kuat banget. Tapi sekarang jadi sanksi yang paling terberatnya bisa sampai ya mencopot, bahkan bisa pidana gitu. Bisa ini ya kalau ini ya. Cuma hari ini kan harus mendapat DIM ya atau respon daripada pemerintah, dalam hal ini Kemenpan, Kemenkyu, BKN. Betul. Nah, pada saat mereka masih memberikan beberapa catatan yang perbaikan itu 8 yang diberikan oleh DPR dari 10, kalau mereka masih di bawah 5. Jadi masih harus ada. Padahal bisa nggak sih kita samain kejahatan korupsi dengan tata kelola pelayanan publik yang buruk? Itu tipis. Beda tipis sebenarnya ya. Bisa. Karena kalau kita lihat kan kewenangan Ombudsman salah satunya ada imunitas. Kita bisa meminta dokumen. Kalau dokumen itu tidak diberikan, kita malah bisa punya menghalang-halangi pidana. Kemudian kita bisa panggil paksa kalau mereka nggak mau memberikan keterangan atau memberikan ini tadi. Cuma Ombudsman hadir secara keseluruhan, misalnya di Riau ini kan 12 tahun. Jadi yang kita dorong itu adalah bagaimana komitmen mereka. Komitmen mereka pada saat pertama tadi mau membuat dan mengimplementasikan standar pelayanan publik dari 7, bagaimana menderek menjadi 46 semuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana komitmen mereka dalam menindaklanjutin laporan masyarakat yang menurut Ombudsman ada potensi maladministrasi setelah melakukan pemeriksaan dan mereka mau melakukan perbaikan. Nah, Pak Bambang dan sahabat Pekan Institut ya, kita juga ingin tahu karena ada beberapa substansi yang juga penting ya kalau di Undang-Undang Ombudsman ya dan juga Undang-Undang Pelayanan Publik itu adalah bagaimana melibatkan masyarakat ya dalam upaya mengawasi jalannya pelayanan publik itu. Nah, apa yang dilakukan Ombudsman untuk berkolaborasi dengan masyarakat untuk memantau pelayanan publik kita? Ya memang pelayanan publik ini bersifat kadang privat ya, karena kerugian personal individu bisa juga masuk di situ. Jadi kita belum seperti korupsi, di mana partisipasi masyarakat itu tinggi karena di situ bersifat publik ya. Kerugiannya bersifat publik ya. Jadi ada kawan-kawan dari lembaga kemasyarakatan itu kuat, dan saya sedikit agak iri di situ karena kalau misalnya di situ ada seperti kalau di Riau itu ada ICW, ada Fitra, gitu ya. Ombudsman ya, kita berharap sih Pekan Institut ini akan menjadi salah satu yang menjadi mendorong itu tadi, karena kita sangat butuh sekali mitra daripada lembaga kemasyarakatan ini dengan
anggaran yang dimiliki ombudsman kita belum bisa cukup ekspansi. Kita punya sahabat ombudsman. Punya sahabat ombudsman ya. Oke. Tapi kan semuanya belum seperti korupsi yang punya inisiatif dari teman-teman. Inisiatif itu harus tetap dari ombudsman. Jadi inisiatif dari masyarakat ini yang kita melihat masih ada di sisi-sisi saja. Misalnya sisi pendidikan. Ya. Ada forum, kita senang dengan adanya forum masyarakat donasi. Terus forum masyarakat peduli pendidikan Pekanbaru. Ya. Nah ini menjadi mitra kita dalam PPDB. Seperti misalnya ada isu-isu korupsi yang teman-teman bisa lembaga ECW, LBH termasuk bisa menyoroti ini. Nah kita agak kesulitan dalam posisi ini karena itu salah satu yang mungkin pelayanan publik itu belum bisa diberikan sosialisasi ke masyarakat terkait kemanfaatannya secara individu dan ini berdampak juga terkait masalah kolektif ke masyarakat. Dan memang salah satu yang saya ingin bangun adalah ini, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk sama-sama mengawasin penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kalau ombudsman sendiri, apalagi dengan SDM dan keuangan, ya agak berat. Tapi kami nggak Tetap semangat ya. Harus menyerah, gitu kan ini kan. Ya. Oke. Ya, tentu itu poin yang bagus ya, sahabat Pekan Institut ya, karena support atau dukungan dari masyarakat sipil, apalagi kelompok-kelompok LSM ya. Itu bisa membuat isu pelayanan publik itu menjadi populer, dan ombudsman juga pelan-pelan dinilai punya pamor yang tidak kalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Nah, ada juga satu persepsi yang selalu muncul di tengah masyarakat kita bahwa ombudsman ketika masyarakat melakukan laporan atau pengaduan itu terkesan tidak tuntas gitu, Pak Bambang. Itu benar apa enggak sih sebenarnya? Hanya sampai di kami mengadu, sudah didengar, tapi masalahnya berulang gitu. Itu benar atau gimana? Iya, saya juga nggak bisa menafikan hal tersebut ya, karena memang kadang ombudsman jadi keranjang sampah gitu. Sudah lapor kemana-mana, tapi jangan kini ke ombudsman nih. Jadi memang kadang laporan itu sudah kalau orang Jawa bilang sudah jundet, sudah bebenang dapat di kita. Jadi mengurainya itu kalau lintas instansi pemerintahan daerah itu memang agak rumit. Dan tapi kita juga tidak pernah tidak menuntaskan. Problemnya adalah pada saat misalnya itu ada dibawa ke pengadilan. Dan kemudian sudah masuk ke ranah itu, dan secara otomatis dia akan menjadi gugur di kita. Kemudian kami juga secara SDM dengan kekurangan yang ada, lambat dalam menyikapin pun, dengan itu kami akan cukup hati-hati. Apabila misalnya kita lihat bahwa itu menyangkut masalah hidup, kita punya RCO, sekarang kita standby PPDB, apalagi yang masyarakat di kesehatan. Yang paling mungkin tadi yang disampaikan itu adalah terkait kasus-kasus yang berat seperti pertanahan, kemudian terkait masalah lingkungan. Nah ini memang kita harus melihat, karena salah satu problem utama kita di sini adalah masalah pertanahan. Seperti sekarang jalan tol. Ini banyak peminatnya kemarin, laporan di kita lumayan tinggi, anduan. Kemudian begitu kita lihat regulasinya harus sampai ke atas, kemudian kewenangan pun mereka sudah kalau tidak tuntas regulasi itu mengatakan harus tetap dikonsolidasikan dan dibawa ke pengadilan. Nah kalau itu kita sudah masuk pengadilan, susah ya. Kita nggak boleh nabrak undang-undang kita. Itu yang walaupun saya akuin bahwa kami ada yang belum maksimal atau segala macam, tapi tidak semua, itu hanya sebagian kecil saja untuk ini tadi. Jadi memang lebih ke preventifnya ya Pak Bambang ya, ketimbang represifnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya peristiwa sudah terjadi dan itu misalnya hal-hal yang pegawaian yang memang harus bertuburkan dengan KSN, itu kita lebih dorong ke mereka dulu, dan ini mereka tidak puas kami karena KSN di pusat, sementara ombudsman di sini. Jadi ada spesialisnya ini yang kita lihat di situ. Kemudian
kepegawaian ini memang ujung-ujungnya terkait masalah komitmen ataupun niat baik dari kepala daerah. Iya. Pada saat kita kejar sampai di sana, toh ujung-ujungnya kewenangan ada punya mereka. Gitu. Jadi kalau permisalan ini dikembalikan ya dikembalikan ke jabatan, tapi pada saat mereka tidak mau mengeksekusi, ini yang jadi ya itu tadi, yang mungkin dibilang tadi Ya. belum ada alat paksa. Belum ada alat paksa ya. Ketika ada sesuatu yang tidak ideal dalam standar pelayanan dan lain sebagainya, dia bisa melapor gitu. Soal lapor-melapor ini apakah harus datang ke kantor atau bisa medsos atag atau segala macam? Seperti apa? Bisa datang ke kantor, biasanya masih banyak yang persentasenya di kantor. Tapi sekarang sudah mulai online. Artinya sudah Bisa ya? populasi tinggi sudah di atas 50% sudah lewat WA. Oke. Jadi ini bertanda bahwa kita Kemajuan membuka lah akses ya. kemajuan ya. Oke. Tadi menuju 70, Benar. 70-30. Benar. Dan kita nanti tinggal di apa aja ke nomor WA kita bisa dilihat di Oke. Google. Tapi satu lagi Pak Bambang soal lapor ini, apakah ada standar-standar yang harus diperlihatkan atau dibawa semacam bukti-bukti apa permulaan gitu? Seperti Kalau dia pelayanan publik dasar, saya pikir cukup KTP atau kronologis, Cukup itu kendala saja yang ya? dihadapin dan ini. Dan itu cukup melapor di WA, nanti dari tim PPL kita ya, Oke. verifikasi penerimaan laporan itu yang akan nanti menghubungin dan menyiapkan administrasi. Kecuali dia yang tingkat kesulitannya tinggi. Misalnya Oke. ke pertanahan segala macam, maka Oke. kita perlu banyak dokumen. Banyak untuk dokumen bisa pembuktian telaah yang ya? di awal untuk ini tadi. Hmm. Dan itu nggak terbahkan bisa kita rahasiakan namanya. Oke, Untuk ini aman tadi. ya? Insya Allah aman. Insya Allah. Ada undang-undang yang memprotek itu. Memprotek ya. Oke, baik sahabat Pekan Institut, itu tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Ombudsman wilayah Riau, Pak Bambang Pratama SHMH, dan mudah-mudahan itu bisa menambah nilai informasi bagi kita semuanya untuk berperan serta terlibat aktif dalam isu-isu pelayanan publik tentunya. Nah, kita jumpa lagi besok di episode ketiga ya dengan isu dan obrolan menarik bersama dengan narasumber dan tema berbeda. Saya Rob Zamzali dari Pekan Institut, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.